Lukisan ini itu udah ada sejak dulu, bahkan pas aku masih kecil itu udah ada. Kebetulan selama ke rumah emak, aku juga gak pernah tanya-tanya kenapa kok ada lukisan orang di kamarnya. Aku juga sering, tiap malam-malam tertentu selalu ngeliat tungku dupa milik emak gak dimatiin sampai subuh. Tungku itu selalu ditaruh di bawah lukisan dia. Ya, aku juga selama ini ndak pernah tanya. Jadi ini lukisan milik Amri. Dulu itu dia orang kaya dan baik banget katanya di kampung sana. Baik banget, sampai banyak orang yang kenal betul kebaikan beliau. Karena dia orang baik, mah sampai bilang kenapa rata-rata orang baik diambil dulu ya. Kayak Amri. Sekilas yang melihat lukisan ini, kayak ada daya tarik saat melihatnya. Ternyata, lukisan ini dunfa sejarah kelam waktu itu, sebelum si Amri, laki-laki yang berada dalam lukisan itu, ketabrak kereta. Dia mendatangi seorang seniman untuk melukis dirinya semirip mungkin enggak bercerita soal seniman itu, sama emak gak boleh. Akhirnya, seniman itu melukislah wajah si Amri itu, dengan teliti dan sama persis. Setengah hari katanya, lukisan itu jadi. Kemudian, karena senang banget, dia dalam kondisi lelah, dan juga gak konsen saat itu cepat-cepat pulang ke rumahnya, karena saking girangnya lukisannya bagus. Pikirannya fokus ke lukisan miliknya itu, tanpa memperhatikan kanan kiri. Tiba-tiba sesuatu buruk terjadi, entah kenapa, saat menyeberang rel kereta. Dia itu ngelihatin lukisan ini, sampai gak denger klakson kereta yang udah dipencet dari jauh. Akhirnya, dia ketabrak kereta dengan posisi tubuh yang sedikit medeni nakutin. Namun, lukisan itu selamat. Lukisan itu udah posisi, ada bingkai kayunya dari di bawah Amri sampai kejadian ketabrak kereta lukisan itu gak cacat, atau katanya pecah, utuh banget meskipun udah terpental jauh cuma, pas itu darah, yang nempel di kaca lukisan itu, banyak banget. Akhirnya, sama warga sekitar lokasi, ada yang membawa pulang lukisan itu, dikiranya, itu lukisan biasa, padahal itu awal mula datangnya kejadian serupa di keluarganya. Nah, saat si Amri ini ketabrak kereta, datanglah Pak Ahmad yang menolong di lokasi kejadian. Kemudian, dia dim-dim membawa lukisan itu ke rumahnya. Kata Ahmad, "Yo emang tekan kono lukisan wes onap nyowon." Jadi pilih-pilih sang rumah. Ya dari sananya, lukisan ini sudah bernyawa, jadi pilih-pilih yang melihara. Pak Ahmad ini sangat tertarik bawa foto ini ke rumahnya. Akhirnya, setelah dibawa, dia letakkan di tembok kamar tidurnya. Hal itu dia lakukan karena emang takut ada yang mengenali lukisan itu, jadi sama Pak Ahmad ditaruh di kamar tidurnya. Seminggu setelahnya, ketika Pak Ahmad ke sawah, istrinya manggil dari kejauhan. Pak, Hamid digowo nang rumah sakit." Hamid dibawa ke rumah sakit. Pak Ahmad dengar teriakan istrinya langsung lari menghampiri istrinya, yang saat itu udah kelelahan berlari di pinggir sawah. "Hamid Pak, habis main di kamar terus geblak gak sadarkan diri." Setelah itu, mereka berdua naik motor Astrea milik Pak Ahmad dan segera ke rumah sakit. Tiba di sana, Ahmad segera melihat anaknya yang udah duduk aja kayak orang normal. Pak Ahmad sama istri terkejut. Setelah itu, Hamid ditanya Pak Ahmad, "Aku main wero wong lanan, rambut dirunuk isor gambar kamar bapak." Dadi langsung tak balang watu, Hamid iling aku tadi tahu orang laki-laki, rambutnya panjang di bawah gambar lukisan kamarnya bapak. Jadi langsung aku lempar batu. Hamid ingatnya itu mendengar cerita anaknya. Pak Ahmad heran dan bingung, karena baru pertama anaknya bercerita kejadian aneh model begitu di mahnya. Setelah kejadian tersebut, anak Pak Ahmad cenderung suka melamun dan senang berbicara sendiri di rumahnya. Pak Ahmad yang mengetahui itu, menjadi takut dan sering kepikiran tentang sang anak yang semakin lama kayak orang ngelantur. Keesokan harinya, setelah Pak Ahmad pulang dari sawah, dia mendengar suara televisi yang sedang menyala. Pak Ahmad melepas sepatu karet yang dia kenakan dari sawah saat itu, mendengar televisi berganti siaran. Akhirnya dengan tenang Pak Ahmad bertanya, "Le, ibu kues moleh durung?" "Nah, ibumu sudah pulang belum?" Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Karena penasaran, Pak Ahmad langsung membasuh tangan dan kaki. Setelah itu ke dalam rumah. Kaget, TV jadul miliknya berputar sendiri. Pak Ahmad hanya bisa terkejut dan terdiam. Tiba-tiba, Hamid berlari dari kamarnya. Dia berlari dengan membawa lukisan Amri di tangan kanannya. Pak Ahmad yang saat itu melihat Hamid berlari di depannya langsung mengejar anaknya. Hamid berlari ke arah perlintasan rel kereta.
Pak Ahmad melihat Hamid berjalan di tengah rel dengan tertawa senang. Pak Ahmad sudah takut bukan main, lantaran terdengar bunyi kereta yang akan lewat saat itu. Pak Ahmad berlari memanggil Ahmad, namun suara kereta dan jalan laju mengalahkan suara teriakannya. Hamid masih tetap berlari di tengah rel. Warga yang saat itu berada di sekitar sana dan juga ikut berlari mengejar Hamid dan juga meneriakinya kalah dengan cepat datangnya kereta. Hamid tewas di tempat, tubuhnya sampai tidak bisa dikenali lagi. Pak Ahmad yang saat itu menyaksikan kejadian tersebut langsung tak sadarkan diri. Ada salah satu momen yang sangat dia ingat sebelum pandangannya jadi gelap dan kepalanya berat sekali di pinggir rel. Dia melihat lukisan Ame yang masih dipegang tangan kanan anaknya. Utuh dan tidak rusak sedikit pun. Saat itulah dunianya berbeda, anaknya sudah tiada. Saat kejadian tersebut, datang Bu Jatmina yang berhenti dan melihat kejadian korban tersambar kereta tersebut. Dia saat itu dengan anak perempuannya. Dia sangat kasihan sekali dengan Pak Ahmad. Melihatnya yang sudah tidak sadar dan jasad sang anak yang menjadi beberapa bagian. Melihat hal itu, Jatmina sungguh sangat kasihan. Dia kemudian memeluk anaknya, yang mana dia bisa merasakan bagaimana ditinggal anak dengan cara seperti itu. Namun, saat ingin memeluk anaknya, Jatmina tidak melihat Yuni di sebelahnya. Jatmina kemudian melihat kanan kiri untuk mencari keberadaan Yuni. Ternyata dia berada di seberang rel kereta. Jatmina melihat dengan khawatir dan meneriaki anaknya untuk kembali mendekatinya. Ada yang aneh saat itu, Yuni kembali dan membawa sebuah lukisan menghampiri ibunya. Iku Wek Sopondo. Itu punya siapa, nak? Tanya Jatmina kepada sang anak. Akhirnya, karena saat itu tidak ada yang mengaku lukisan itu milik siapa, kemudian dengan izinnya, Yuni boleh membawa lukisan itu pulang. Yuni sang anak sangat SMG sekali, karena menemukan lukisan unik menurutnya bagus untuk pajangan rumah setibanya di rumah. Jatmina kemudian mengambil paku dan palu, kemudian menaruh lukisan Ame tersebut di ruang tamunya. Yuni sangat sekali. Suami Jatmina sudah lama meninggal, jadi mungkin Yuni bisa mengganti kerinduannya dengan sang ayah dengan melihat lukisan tersebut. Sudah, ibu mau nerusin menata dagangan ya? Kamu main aja di sini. Yuni mengganggu kalem kepada sang ibu. Yuni dengan senang memandangi lukisan tersebut. Namun, saat Yuni melamun melihat lukisan itu, Yuni melihat saat itu matanya berkedip. Yuni kemudian takut dan terkejut. Dia berdiri dan berlari ke depan dan menghampiri sang ibu. Jatmina hanya tertawa mendengar cerita dari Yuni saat itu. Dia anggap sang anak hanya sedang mengarang cerita agar ibunya menemaninya bermain. Malam hari, Yuni susah tidur. Dia mencoba membangunkan sang ibu, namun tidak bangun. Mungkin Jatmina lelah dan sudah capek sekali. Akhirnya Yuni ke kamar mandi sendiri. Dia membawa lampu campluk yang ditaruh di meja kamarnya. Yuni terkejut, lantaran di tengah cahaya remang-remang tengah malam saat itu, dirinya melihat sesuatu sedang duduk di kursi rotannya. Yuni melihat sosok yang berambut dari atas sampai bawah. Karena rasa takut saat itu, Yuni berteriak dan berlari ke kamar lagi dan campluk yang saat itu dia bawa jatuh. Karena rumah Jatmina saat itu dari anyaman bambu. Api dari tumpahan minyak tanah itu menyambar ke arah anyaman, dan api pun dengan cepat membakar sebagian rumah Bu Jatmina. Terutama di bagian ruang tamu, Bu Jatmina saat itu hanya bisa menangis dan juga meratapi warungnya yang juga habis dilahap si jago merah. Dia memeluk Yuni, tidak bisa berkata apapun lagi selain menangis dan terus menangis, menyisakan tembok kanan dan kirinya yang gosong. Tiba-tiba, salah satu tetangganya menghampirinya dan membawa peralatan yang masih bisa diselamatkan saat itu. Terlihat hanya beberapa panci dan juga gelas yang saat itu dibawa oleh tetangganya juga. Ada salah satu yang dia ketahui selamat saat itu, lukisan yang dibawa anaknya tidak terbakar sedikit pun. Perasaan anak saat itu datang menghampirinya. Api yang sangat besar itu sama sekali tidak menyentuh bingkai yang terbuat dari kayu. Aneh menurutnya. Dia meletakkan lukisan itu di belakangnya. Dia kemudian melihat kembali kondisi rumah satu-satunya yang sebagian sudah ludes terbakar. Jatmina di pasar hanya bisa melamun, meratapi musibah yang sudah ia hadapi saat ini. Mau berkata apa lagi, semua sudah ditakdirkan begitu, baginya ribuan semangat sedang dia butuhkan sekali.
Namun, ada perasaan yang mengganjal di hatinya tentang lukisan itu, mengapa tidak terbakar sama sekali. Jelas, fotonya yang ditaruh di sebelah lukisan itu terbakar habis. Yuni yang saat itu pulang sekolah, langsung menghampiri ibunya yang sedang berjualan, juga di pasar. "Bu, lagi apa? Kok diam?" tanya Yuni. Ibunya terkejut dengan kemunculan anak Nva saat itu. "Sudah pulang, Du. Sini, bantuin ibu ngiris bawang." Yuni yang mendengar perintah ibunya kemudian mengambil pisau dan segera mengiris bawang. Tiba-tiba, Yuni berkata pada ibunya perihal lukisan itu yang membuatnya takut kemarin. "Bu, tahu gambar laki-laki yang itu gak? Masa kemarin pas aku lihat matanya bergerak sendiri?" ucap Yuni. Sang ibu hanya terdiam dan tidak merespon apa-apa tentang ucapan Yuni. Kemudian Yuni melanjutkan ceritanya. "Waktu malam hari, Bu, Yuni itu kebelet pipis. Terus di ruang tamu ada medi setan, Bu. Bulunya nutupin badannya. Yuni sampai takut terus damar lampu cambruknya jatuh." Tiba-tiba sang ibu terdiam dan melihat Yuni dengan mata yang penasaran. Dia perhatikan wajah sang anak yang sungguh tidak berbohong saat menceritakan kejadian itu. Akhirnya, Jatmina hanya bisa merangkul sang anak dan memberinya nasihat untuk tidak mengingat kejadian itu, yang lalu biarlah berlalu, semoga akan ada pelangi setelah musibah yang telah mereka alami setelah ini. Kemudian, setelah melakukan kegiatan di pasar, Jatmina dan Yuni pulang dengan berboncengan sepeda. Di dekat perlintasan, dia sudah tengok kanan dan kiri. Jatmina yakin betul, sudah memastikan, jika tidak akan ada kereta yang lewat saat itu. Jatmina juga khawatir. Di perlintasan yang dia lewati saat itu, tanpa palang pintu. Jadi, dia memastikan semua aman saat menyeberang. Namun, saat melintasi rel kereta, seorang laki-laki datang dan meneriakinya, "Yuk, cepet jalan yuk, ada kereta." Jatmina merespon dengan cepat perkataan orang itu, lalu kemudian dia turun dari sepeda dan mendorong sepedanya dengan kuat. Dan suara klakson kereta berbunyi dan melintas di belakangnya. Dia selamat entan. Apa yang terjadi saat itu jika tidak ada laki-laki yang meneriaki akan datangnya kereta saat itu? Akhirnya, Jatmina pulang dengan perasaan yang masih takut dan bertanya-tanya. Dia mulai memikirkan kejadian anaknya tersambar kereta dulu. Entah mengapa, dia mengaitkan kejadian itu dengan lukisan yang dia bawa saat peristiwa naas itu terjadi. Rasa takut menyelimuti tubuhnya. Dia kemudian mengambil lukisan itu saat Yuni tertidur pulas, kemudian membungkusnya dengan kresek hitam dan membawanya pergi. Tiba di dekat pasar, Jatmina kemudian membuangnya di tong sampah. Akhirnya, lukisan itu terbuang begitu saja, hingga datanglah Pak Mail, yaitu tukang angkut sampah, dan melihat sesuatu di dalam bungkusan. Saat dibuka, dia melihat sebuah lukisan yang unik. Kemudian tanpa berpikir panjang, ia bawa pulang. Pak Mail yang saat itu pulang dengan senangnya membawa barang-barang rosokan yang bisa dia jual. Selain botol plastik, dia juga mengambil besi-besi untuk dijual. Lumayan, bisa dipakai untuk tambahan uang belanja istrinya, Bu Siti. Melihat Pak Mail yang saat itu membawa rosokan banyak, tersenyum lebar sekali. Karena beras memang sudah akan habis, Bu Siti dengan gembira membantu Pak Mail menurunkan karung yang dia panggul saat itu. "Pak, ini foto siapa?" tanya Bu Siti saat itu. Pak Mail hanya tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia menemukan lukisan antik itu di tong sampah. Mungkin sudah tidak ada yang mau merawat, jadi dibuang saja. Bu Siti diam terpaku melihat lukisan itu, dan tiba-tiba berkata, "Koyok urip kayak hidup." Bu Siti membawa lukisan itu dan meninggalkan Pak Mail yang saat itu mengeluarkan besi-besi dari karung. Dengan pelan ia meletakkan lukisan itu di depan meja makan. Seperti ada yang aneh saat itu, Bu Siti tidak bisa berhenti untuk memandangi lukisan itu. Akhirnya, tepukan tangan Pak Mail menyadarkan lamunan Bu Siti saat itu. "Mana kopi kobot? Dari tadi dipanggil kok diam saja," ucap Pak Mail. Bu Siti yang saat itu mendengar kata Pak Mail langsung berdiri dan langsung membuat kopi. Setelah beberapa hari berlalu, terdengar kabar kalau Ibu Siti tewas gantung diri di rumahnya. Pak Mail hanya berkata bahwa istrinya gantung diri di kamar mandi, dan banyak sekali nasi yang berceceran di bawah jasadnya. Pak Mail juga berkata bahwa tidak jauh dari lokasi istrinya gantung diri. Terlihat lukisan yang dia ambil saat itu diletakkan di atas kursi kayu dan menghadap ke arah pintu masuk.
Hal itu membuat Pak Mail tersayat. Dia tidak mengira jika istrinya bisa melakukan hal yang di luar pikirannya itu. Karena dirasa aneh, Pak Mail mencoba bercerita kepada temannya untuk mencari seseorang yang bisa melihat ada misteri apa pada lukisan tersebut. Entah mengapa, Pak Mail sangat amat ingin tahu sesuatu yang ada di dalam lukisan tersebut. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan Emak. Emak sayarukan Pak Mail ini, menyuruh Pak Mail datang ke rumah Emak buat bahas soal lukisan itu. Akhirnya, datanglah mereka dengan membawa lukisan. Saat itu Emak cuma diem aja, tapi pas itu Emak udah tahu. Gini Mam, kayaknya ada yang aneh dengan lukisan ini. Emak cuma diem terus duduk aja sambil melihat di luar rumahnya. Biasanya makhluk yang seperti itu ada kalau ada raja. Kemarin aku lihat yang bentuknya kayak ular, sekarang berbulu lebat. Mendengar perkataan Emak, Pak Mail dan temannya bingung. Siapa yang Emak maksud? Saat itu Emak dengan pelan mengambil lukisan yang dipegang Pak Mail dan kemudian membuka lukisan itu di bagian belakang. Pak Mail dan temannya kaget. Ternyata ada lembaran yang bertulisakan Arab, namun tulisan itu ditulis di gambar naga. Emak kemudian menunjukkan ke Pak Mail dan temannya ini, namanya Rajak. Memang, jika ditaruh di belakang begini, orang akan terpukau dulu dengan lukisannya. Maka pikiran langsung kosong, karena diselimuti dengan hawa nafsu yang menggebu untuk memiliki lukisan ini. Jadi ini sebabnya, bisa kena sial. Ya karena raja ini jelas Emak. Akhirnya, sama Emak lukisan itu ditaruh di rumahnya, dan Pak Mail memberikan kepada Emak. Emak juga menerima lukisan itu, dan mengizinkan untuk dipajang di rumahnya. Banyak kisah, setelah lukisan ini ditaruh di rumah Emak. Dari saudara yang misal berkunjung ke rumah Emak selalu saja berteriak di depan rumah dan lari ketakutan karena dikejar oleh sosok tak kasat mata. Ada juga sepupu yang masih bayi ketika melihat lukisan ini langsung nangis, kemudian dia gak sadarkan diri. Habis itu pas sadar matanya itu menghadap ke atas terus karena banyak banget kisah aneh yang selalu datang sejak lukisan Amri ada di rumahnya. Akhirnya, Emak memindah lukisan tersebut di dalam kamar. Lukisan ini berhadapan dengan kaca, gak ngerti alasannya Emak apa, yang jelas. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe di channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.